Kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang RDOWS akreditasi puskesmas. Di video sebelumnya saya sudah mempelajari tentang standar akreditasi yang sekarang hanya 5 bab. Yang sebelumnya kan ada 9 bab. Di video sebelumnya kita kan sudah mempelajari ada rekapan capaian skor maksimal. Nanti skornya ditulis di sini, otomatis masuk di capaian akhir seperti ini ya. Di kolom yang kita pelajari sebelumnya ada dokumen yang harus ada. Ini ada dokumen yang harus ada apa saja. Ada SK, ada visi misi, tujuan, tata nilai ya. Di EP atau elemen penilaian ya, seperti ini contohnya ya. Kriteria 1.1 ini ada 7 EP. Apakah dokumen yang harus ada ini sudah bisa dikatakan lengkap, padahal ada penilaian RDOWS-nya ya. Nah, contohnya di EP1 ini cuma ada R saja, regulasi. Kemudian di EP2 ada RDW. Nah, itu ada filenya lagi nih teman-teman ya. Ada filenya lagi seperti ini instrumennya. Jadi ini lebih bahasanya itu lebih lengkap. R regulasi. Di dokumen O-nya observasi, W-nya wawancara, dan S-nya simulasi. Kita cocokkan. Pertama tadi kan di EP1 ya, ditetapkan visi misi, tujuan, tata nilai. Ini kodenya R ya, cuma regulasi. Kita cocokkan dengan file instrumen ini ya. Tuh, cuma ada R saja ya. Regulasi tentang visi misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas. Bagaimana untuk yang RDW? Nah, RDW ini kan contohnya yang EP kedua ya. Elemen penilaian kedua ini ada RDW. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan. Jadi nantinya itu yang dilihat ini ya RDW. Padahal ada W-nya, ada wawancaranya ya. Cuma di sini kan lebih tempatnya itu untuk menilai ya, yang Excel self assessment 5 bab ini. Kalau di sini lebih jelas ya. Ini kan cuma RDW, dokumen yang harus ada ini. Tetapi pada instrumennya ada wawancara. Wawancara ini siapa yang diwawancara? Oh, bisa dilihat ya. Kepala Puskesmas, tim manajemen Puskesmas, para penanggung jawab tentang proses penetapan jenis-jenis pelayanan berdasarkan analisis data, seperti itu ya. Kita coba ke bab 3. Bab 3, apakah sama antara self assessment yang ada skornya ini dengan instrumen terbaru ini ya. Bab 3. Bab 3. Bab 3 ini di EP1 ya, pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan. Elemen penilaiannya itu ada ROWS ya. Regulasi, observasi, wawancara, dan S-nya itu simulasi ya. Jadi ada proses simulasi di EP3.1 ini. Nah, seperti ini ya. Simulasi proses pendaftaran. Nah, jadi nanti akan dipraktekkan juga. Nah, kalau di sini kan cuma muncul nilainya ya. Dokumen yang harus ada apa saja, ada SK, SOP, panduan pendaftaran.
Jadi kalau pengen lebih menyeluruh belajarnya untuk akreditasi ini harus punya ini juga, tahu yang disimulasi apa, tahu yang diwawancara itu siapa saja, tahu dokumen buktinya apa saja. Kalau di file sebelumnya yang kita pelajari ini kan sangat sederhana sekali ya. Dokumen yang harus ada SK, SOP, panduan pendaftaran, seperti itu saja. Tapi kalau kita lihat instrumennya banyak sekali ya. Instrumennya komprehensif lah, lebih lengkap ini, dari regulasi, ada SOP ya. Kemudian ada pedoman panduan, ada informasi hak dan kewajiban yang dimana itu tidak dituangkan di sini ya. Ini kan cuma simpel sekali, ini ada SK, SOP, panduan pendaftaran, itu aja. Padahal kalau kita lihat di instrumen penilaiannya ya, lebih banyak lagi lah daripada itu. Kemudian dokumen buktinya, ada bukti pelaksanaan proses pendaftaran, bukti penyampaian hak dan kewajiban HPK. Observasinya ini dinilai pas pada waktu proses pendaftaran. Kemudian wawancara, siapa yang diwawancara? Nah, di sini dijelaskan ya, petugas pendaftaran. Nanti bisa tahu yang diwawancara siapa. Seperti itu. Nanti file ini saya taruh di link deskripsi agar teman-teman yang akan melakukan reakreditasi siap. Ini sangat membantu untuk memenuhi dokumen regulasi, kemudian agar kita juga bisa tahu instrumen dari RDOWS-nya itu apa saja, agar kita itu memiliki persiapan ya, sudah siap lah bahasanya itu dalam melakukan proses reakreditasi, baik itu dalam pemenuhan dokumen dan pelaksanaan penilaian instrumen RDOWS-nya sendiri.